ada pihak tertentu yang coba mengkondisikan situasi agar terkesan aparat itu berpihak kepada kubu salah satu calon dan kemudian bersikap dan bertindak arogan terhadap kubu pasangan calon lainnya. Jangan mau menjadi korban politik. Kita ini punya harga diri, punya harkat dan martabat, punya keluarga, punya orang tua. Jangan kita itu mau dijadikan umpan demi keuntungan politik para elit. Jangan. Sebagai masyarakat, mari kita pintar. Jangan mau jadi umpan politik. Kasihan diri kita, kasihan keluarga kita, kasihan orang tua kita. Para elit ini sengaja membangun narasi ini dan itu, membangun opini ini dan itu, membuat kita tersulut emosi. Kita diprovokasi, menimbulkan kebisingan di jalan-jalan raya, di depan markas aparat TNI, di depan kantor polisi dan lain sebagainya. Sengaja memantik kemarahan aparat dan kemudian kalau aparat mengambil satu tindakan, maka itu akan di-framing sebagai bentuk keberpihakan aparat terhadap salah satu kubu pasangan capres-cawapres dan bertindak arogan terhadap calon pasangan yang lainnya. Ini sebenarnya tujuan mereka. Kalau saya boleh lebih vulgar sedikit, ini semua adalah upaya pihak PDIP yang tujuannya adalah menyudutkan kubu Prabowo Gibran, menyudutkan Presiden Jokowi. Ujung-ujungnya tentu akan ke sana bahwa kubu Prabowo Gibran memanfaatkan institusi aparat TNI Polri, Presiden Jokowi memanfaatkan lembaga-lembaga negara, ujung-ujungnya akan ke situ. Tapi kenapa saya begitu peduli ya? Saya kan bukan pendukung Prabowo Gibran. Kenapa saya sok-sok peduli? Bukan soal Anda dukung siapa, saya dukung siapa. Terserahlah Anda mau dukung siapa. Itu hak kita sebagai rakyat. Yang paling penting di atas pilihan politik praktis adalah mari sama-sama kita jamin kestabilan keamanan nasional di musim politik ini. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yitoni, salam NKRI. Kali ini terkait situasi seperti yang terjadi di Jogja dan Boyolali ya. Sebenarnya kemarin sudah sempat saya singgung sedikit soal ini. Tapi semalam ada seorang saudara yang berkomentar berkali-kali di salah satu video saya, meminta saya untuk membahas tentang ini. Jadi ada dua hal. Yang pertama, saya melihat semacam ada pihak tertentu yang mencoba mengupayakan suatu kondisi yang terkesan aparat itu berpihak ke kubu salah satu pasangan calon presiden, wakil presiden, dan kemudian bertindak arogan atau bersikap arogan terhadap kubu pasangan calon lainnya. Saya melihatnya seperti itu, ya. Jadi ada pihak tertentu yang mencoba mengkondisikan situasi agar terlihat, terkesan seperti itu di masyarakat. Nah, seperti kejadian yang terjadi di Jogja dan kemudian kejadian di Boyolali. Kemarin saya lihat ada Pak Andika Perkasa, ex Panglima TNI yang saat ini menjadi Timnas Ganjar Mahfud menanggapi ini. Dan saya lebih melihatnya Pak Andika Perkasa ini, Bapak ex Panglima TNI ini menjelaskan sesuatu, menjelaskan persoalan ini seolah-olah beliau adalah Panglima TNI. Setidaknya seperti itu yang saya lihat. Jadi menurut saya begini, kalau Pak Andika Perkasa ini menjelaskan suatu persoalan, itu sesuai dengan porsinya saja sebagai Timnas
Ganjar Mahfud gitu ya. Jangan sampai merembet dalam sistem tentara seperti ini ya, yang memberi keterangan itu semestinya dia itu fungsinya sebagai menghukum, bukan memberi klarifikasi segala macam. Jadi saya melihat seperti Pak Andika Perkasa ini sedang menjelaskan suatu persoalan sebagai Panglima TNI, bukan sebagai seorang sebagai bagian dalam timnas pemenangan Ganjar Mahfud. Nah, ini juga menurut saya penting dikoreksi untuk Bapak Andika Perkasa, agar supaya jangan sampai kita membuat masyarakat itu semakin apa ya, tersulut emosi, semakin terprovokasi, dan semakin tidak mampu mengontrol diri, dan kemudian mengambil sikap-sikap yang merugikan kita semua. Saya pikir seperti itu ya, merugikan bangsa dan negara dalam artian ini terkait kestabilan keamanan nasional kan. Masa kampanye ini sangat mempengaruhi situasi keamanan nasional, sehingga dalam kita mengklarifikasi atau menjelaskan suatu persoalan yang terjadi di musim kampanye politik Pilpres ini, ya kita perlu juga bijaksana untuk menyampaikan sesuatu sesuai porsinya saja. Saya pikir seperti itu. Nah, semoga ini menjadi koreksi untuk Bapak Andika Perkasa, ex Panglima TNI. Jadi saya melihatnya seperti itu, bahwa ada pihak tertentu yang coba mengkondisikan situasi agar terkesan aparat itu berpihak kepada kubu salah satu calon, dan kemudian bersikap dan bertindak arogan terhadap kubu pasangan calon lainnya. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sebagai masyarakat, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita pinterlah. Sebagai masyarakat, mari kita pinter. Jangan mau menjadi korban politik. Ya, saya ulangi, jangan mau menjadi korban politik. Jangan mau dijadikan umpan oleh para elit politik. Ya, kita ini manusia. Kita ini punya harga diri, punya harkat dan martabat, punya keluarga, punya orang tua. Jangan kita itu mau dijadikan umpan demi keuntungan politik para elit. Jangan. Jadi para elit belakangan ini membangun opini gini, gitu. Penguasa akan memanfaatkan fasilitas negara, memanfaatkan segala lembaga negara untuk melancarkan syahwat politiknya, nafsu kekuasaannya, dan seterusnya. Aparat dimanfaatkan, aparat tidak netral, aparat arogan terhadap kubu lain, dan seterusnya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya pertegas lagi, sebagai masyarakat, mari kita pintarlah. Jangan bodoh. Ya, sering-seringlah dengar ceramah Gus Muafik. Jangan bodoh, nak. Ya, mari kita jadi masyarakat yang cerdas dikit lah. Jangan mau menjadi korban nafsu politik para elit. Ya memang nanti pelaku akan ditindak. Nanti pelaku kalau terbukti bersalah akan dihukum. Tapi bagaimana dengan saya yang telah menjadi korban? Yang susah diri saya, yang sakit diri saya, yang susah keluarga saya, yang susah orang tua saya. Sementara orang-orang elit, para elit politik, mereka hanya akan memanfaatkan insiden yang terjadi. Mereka hanya memanfaatkan kondisi saya yang menjadi korban dalam sebuah tragedi untuk dijadikan isu politik yang menguntungkan pihak mereka. Kan seperti itu. Jadi saudara-saudaraku, seperti kejadian di Boyolali, ini penting bagi saya menjadi penekanan. Jadi ada dua orang ya, berboncengan dengan motor, kemudian ada beberapa oknum TNI keluar dan kemudian menggebuki
hingga babak belur masuk rumah sakit. Nah, ini kemudian asumsi yang coba dipaksakan ke masyarakat adalah aparat berpihak kepada kubu Prabowo Gibran dan bertindak arogan terhadap kubu Ganjar Mahfud. Kan seperti itu. Ini asumsi yang coba dipaksakan ke masyarakat. Kan seperti itu. Kita seolah-olah tidak mau peduli dengan adanya geber-geber motor yang dilakukan oleh para korban ini. Kita seakan-akan tidak mau ambil pusing dengan hal itu. Kita tidak mau peduli dengan tindakan geber-geber motor yang mereka lakukan. Jadi ada dasar orang untuk bertindak. Para oknum TNI itu ada dasar mereka bertindak. Ada dasar kemarahan mereka. Di mana ini orang-orang yang menjadi korban dalam insiden ini, orang-orang ini saya yakin adalah orang-orang yang dimanfaatkan oleh pihak pemangku kepentingan. Mereka dijadikan umpan. Mereka itu disuruh, saya yakin, bikin kacau, ya, menimbulkan kebisingan di depan markas TNI, menimbulkan kebisingan di depan kantor polisi misalkan. Tujuannya apa? Biar memancing kemarahan aparat, memancing kemarahan para anggota TNI, memancing kemarahan para anggota Polri. Dan kemudian nanti kalau ada tindak tegas dari anggota aparat, itu nanti dijadikan isu bahwa aparat berpihak ke kubu Prabowo Gibran dan bertindak arogan terhadap kubu Ganjar Mahfud. Kan seperti itu. Kan seperti itu. Alibi yang coba dibangun, kan seperti itu. Asumsi yang coba dipaksakan kepada masyarakat. Ya kan? Nah, kembali lagi kepada masyarakat, kepada kita, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Sebagai masyarakat, mari kita pinterlah. Mari kita pinter. Jangan mau jadi umpan politik. Jangan mau menjadi korban politik. Kasihan diri kita. Kasihan keluarga kita. Kasihan orang tua kita. Ya. Jadi para elit ini sengaja membangun narasi ini dan itu, membangun opini ini dan itu, membuat kita tersulut emosi. Kemudian kita diprovokasi untuk menimbulkan kebisingan di jalan-jalan raya, membuat kebisingan di depan markas aparat TNI, membuat kebisingan di depan kantor polisi dan lain sebagainya, sengaja memantik kemarahan aparat. Dan kemudian kalau aparat mengambil satu tindakan, maka itu akan di-framing sebagai bentuk keberpihakan aparat terhadap salah satu kubu calon pasangan capres-cawapres dan bertindak arogan terhadap kubu calon pasangan yang lainnya. Ini sebenarnya tujuan mereka, ya. Kalau saya boleh lebih vulgar sedikit, ini semua adalah upaya pihak PDIP yang tujuannya adalah menyudutkan kubu Prabowo Gibran, menyudutkan Presiden Jokowi. Ujung-ujungnya tentu akan ke sana, bahwa kubu Prabowo Gibran memanfaatkan institusi aparat TNI Polri, Presiden Jokowi memanfaatkan lembaga-lembaga negara, ujung-ujungnya akan ke situ. Tapi kenapa saya begitu peduli ya? Saya kan bukan pendukung Prabowo Gibran. Kenapa saya sok-sok peduli? Ini demi kestabilan keamanan nasional di musim politik. Kan seperti itu. Bukan soal Anda dukung siapa, saya dukung siapa. Ini soal kestabilan keamanan nasional. Kestabilan keamanan bangsa dan negara kita. Saya mesti peduli, karena kalau terjadi suatu tragedi di tetangga saya misalkan, di lingkungan saya, tragedi yang disulut oleh sentimen politik, tentu saja saya atau keluarga saya atau orang tua saya atau anak-anak saya ikut menjadi korban. Kan seperti itu. Jadi ini bukan lagi soal Anda dukung siapa dan saya dukung siapa.
Terserahlah Anda mau dukung siapa, itu hak kita sebagai rakyat. Yang paling penting di atas pilihan politik praktis adalah mari sama-sama kita jamin kestabilan keamanan nasional di musim politik ini. Sebagai rakyat kita punya tanggung jawab moral terhadap bangsa. Mari pastikan diri Anda, mari kita pastikan kita akan ikut bersama-sama bersinergi menjamin keamanan dan ketentraman bangsa dan negara kita, menjamin kestabilan keamanan nasional. Saya pikir seperti itu. Jadi sekali lagi, akhir kata, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita menjadi masyarakat yang pintar. Mari kita menjadi masyarakat yang cerdas, yang tidak seperti pentol korek api digesek ser. Jangan. Ya. Minta maaf ya, minta maaf. Dari beberapa momen ya yang terjadi, saya melihat kok teman-teman, saudara-saudara yang menjadi simpatisan PDIP ini kok kayak brutal sekali ya. Minta maaf. Kayak kemarin ada acara Kaisang di mana itu, ya kan? Pun datanglah gerombolan membawa bendera PDIP, pakai pakaian merah-merah berlambang banteng moncong putih, kemudian menggeber-geber motor. Kan seperti ini kejadiannya yang masih terjadi belakangan. Seperti ini juga menimbulkan kebisingan. Ya kalau sesama masyarakat mungkin kita masih bisa kendalikan diri, ya kan? Kalau Anda datang berpura-pura, menyulut emosi, ya memprovokasi, sebagai sesama rakyat saya masih bisa memaklumi dan menahan diri. Tapi bagaimana kalau Anda lakukan itu di depan markas aparat TNI? Bagaimana kalau Anda lakukan itu di depan kantor polisi misalkan? Lalu apakah Anda berharap bahwa aparat TNI hanya diam saja menyaksikan kebrutalan Anda nggeber-geber motor? Lalu apakah Anda berharap aparat polisi hanya diam saja membiarkan Anda nggeber-geber motor? Nggak apa-apa. Itu hak Anda. Karena kampanye, ya, karena ini musim politik, jadi terserah Anda, suka-suka Anda. Mau menimbulkan kebisingan setingkat dewa pun tidak apa-apa. Anda mau mengganggu semua orang di muka bumi ini, enggak apa-apa, itu hak Anda. Apakah begitu yang Anda mau? Apakah seperti itu yang Anda harapkan? Enggak. Negara ini bukan punya Anda saja. Negara ini bukan milik pribadi bapakmu. Negara ini milik kita semua. Dan sebagai rakyat kita semua punya hak untuk menikmati ketentraman di negara ini. Itu yang perlu Anda catat. Jadi jangan Anda bertindak, geber-geber motor, menimbulkan kebisingan sana sini, huru hara, brutal sana, brutal sini, seolah-olah negara ini hanya milik kamu. Paham itu? Saya pikir itu. Saya Kristianto Yin Oni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI.